Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Ini contoh aplikasi ya, identifikasi uang kertas menggunakan metode propagasi pada sistem internet telepon umum. Jadi logikanya ini ya, ada penjelasannya. Yang pertama seorang user memasukkan uang kertas ke dalam sensor identifikasi uang. Jadi kalau misalnya dia pegang uang, dia akan, ini ada aplikasi internet ya, dia akan meletakkannya di daerah sensor. Apabila uang kertas tersebut telah teridentifikasi keasliannya dan nominalnya, maka user memiliki akses penuh terhadap aplikasi internet yang ini dan telepon sesuai dengan nominal uang kertas yang digunakan oleh user untuk mengaktifkan billing. Jadi dari sini kemudian dia menggunakan telepon untuk mengaktifkan billingnya. Oke. Selanjutnya, perhitungan pengaktifan billing untuk internet atau telepon disesuaikan berdasarkan dari penggunaan user. Pada internet, perhitungan billing didasarkan pada paket data, sedangkan pada telepon tergantung dari layanan yang digunakan, apakah layanan telepon lokal, interlokal, atau sebagainya. Nah, di sini hitung-hitungannya. Pemakaian sistem dengan cara pertama ini dapat dikatakan merugikan di sisi user. Jadi kalau ini di bagian bank apapun itu, swasta maupun milik pemerintah, itu akan merugikan dari sisi keuntungannya, dari sisi material. Kerugian diakibatkan dari manajemen billing yang berjalan. Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa seorang user melakukan transaksi billing misalnya cuma Rp5.000, oke, dan menghabiskan billing sebanyak 4.500. Maka sisa pemakaian billing hanya 500. Tidak akan bisa dikembalikan ke user. Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode kedua. Jadi kalau misalnya yang transaksinya hanya sebesar 5.000, tapi biaya yang sudah saya keluarkan untuk bisa menyelesaikan transaksi itu menghasilkan banyak biaya gitu kan, mulai dari aplikasi internet, setelah disensor, aplikasi internet, telepon gitu kan, baru bisa hasil transaksi. Maka sisanya itu atau keuntungannya itu profitnya hanya Rp500 dan itu cukup tidak memberikan keuntungan yang profit yang baik untuk perusahaan. Nah, metode yang bisa disarankan itu adalah yang ini, metode kedua. Oke. Ini tadi metode 1 ya, memasukkan uang kertas, identifikasi uang kertas oleh sistem, memilih layanan apakah telepon atau internet. Oke, yang manapun itu aktivasi billing dan selesai. Sedangkan untuk metode kedua memang nampaknya lebih panjang. Tapi disinilah konsep dari serial communication itu dipakai. Kita lihat, misalnya ini usernya ya dengan metode kedua, ada yang mendaftar, kemudian mengisi saldo. Oke, itu masih dari sisi waktu ya. Kemudian username dan password kita gunakan, validasi username dan password, cek saldo. Nah, selanjutnya pemilihan layanan. Nah, jadi setelah itu baru kita menggunakan aplikasi internet atau telepon, baru kita aktifasi dan selesai. Kalau misalnya kita lihat dari sisi skenario alat dan bahan ya, memang nampaknya lebih panjang. Di sini sensor uang kertas, di sini kita menggunakan komputasi jaringan saraf, tiruan. Jadi tidak hanya satu teller saja yang bisa bekerja, tapi banyak teller yang bisa mengerjakan dalam satuan waktu. Oke, kemudian ini adalah serial, oke, jalurnya panjang, itu bisa digunakan. Kemudian aplikasi setelah ini selesai, maka kita akan menggunakan masuk ke tahap aplikasi manajemen sistem, baru kita pilih aplikasi internet atau aplikasi telepon. Nah, selesai kita aktifasi billingnya. Nah, ini blok diagram identifikasi uang kertas tadi ya. Microcontroller akan menangani 4 fungsi utama, yaitu memproses motor stepper, memproses sensor inframerah, dan memproses sensor cahaya yang melakukan komputasi dasar atau kalibrasi terhadap sensor, dan yang terakhir mekaniknya serta menangani pengiriman data menuju e-box 4300 dengan media RS-232. Jadi kalau yang tadi kan cuman sensor sudah, ini semua hal bisa kita cek langsung gitu. Bisa menghitung uang, terus bagaimana inframerahnya, sensor cahayanya, diatur oleh microcontroller, kemudian langsung dikomunikasikan ke RS-232, kemudian akan diproses oleh e-box dengan menggunakan proses komputasi
jaringan saraf di ruang propagasi. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi yang pertama kan kita yang identifikasi uang kertas oleh sistem gitu kan, satu-satu dulu baru memilih layanan gitu kan. Kita cek dulu uangnya dari sisi warna gitu, cek dulu mau pakai telepon atau aplikasi, misalnya internet gitu. Udah dicek, setelah dicek baru laporkan. Kemudian satu lagi berikutnya cek dari sisi apalagi tadi ya, sensor motor steppernya tadi kan untuk menghitung jumlahnya ya. Kemudian kita ulang pertama ya. Pertama itu ya, hitung dulu jumlah uangnya. Setelah dihitung, memilih layanannya, apakah internet atau telepon. Selesai. Lanjut lagi dengan sensor inframerah untuk ngecek keaslian uangnya gitu. Satu persatu. Tapi kalau menggunakan microcontroller, sistem microcontroller ini, nanti yang akan dikomunikasi dengan RS232, semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu, kemudian dikomunikasikan. Nah, sejauh apapun misalnya dari si teller sampai ke mesinnya itu, mesin komputasi jaringannya itu jaraknya jauh juga tidak apa-apa. Ini adalah sumber materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.